kami. Saya Wiwi Winanda. Saya Keisha Zara Aidila. Saya Sulistana Andriani. Saya Muhammad Reza Sari. Saya Syahrul Ramadan. Berikut video dari kelompok kami. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri. Contohnya seperti wilayah pertanian dan wilayah hutan yang penampakan alamnya berbeda. Ada juga contoh lainnya yaitu seperti wilayah kota dengan wilayah pedesaan. Pembagian wilayah digolongkan menjadi dua, yaitu wilayah formal. Wilayah formal dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial dan budaya. Dan yang kedua, wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Perwilayahan regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Wilayah fungsional disebut pula dengan istilah nodal region. Wilayah nodal. Definisi wilayah fungsional ialah suatu wilayah yang karakteristiknya dilihat dari adanya kegiatan yang berhubungan secara fungsional di antara beberapa pusat kegiatan di dalamnya. Contoh wilayah fungsional di Indonesia adalah Jabodetabek, yang merupakan sebuah kawasan aglomerasi meliputi DKI, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta berperan sebagai pusat Bodetabek, berfungsi menjadi wilayah belakang atau hinterland. Bentuk lahan adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Bentuk lahan adalah setiap unsur bentang lahan yang dicirikan oleh ekspresi permukaan yang jelas, struktur internal, atau kedua-duanya dan menjadi pembeda yang mencolok fisiografi suatu daerah. Howard dan Spock, tahun 1940. Jenis-jenis bentuk lahan antara lain adalah bukit, lembah, tanjung, dan lain-lain. Sedangkan samudra dan benua adalah contoh jenis bentang alam tingkat tertinggi. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Peranan iklim dan cuaca. Perlu diketahui bahwa iklim dan cuaca merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena iklim mempunyai peranan yang besar terhadap kehidupan seperti dalam bidang pertanian, transportasi, atau perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata. Secara umum, tanah merupakan berfungsi sebagai penyimpanan air dan nutrisi, sebagai media penyaring dan pengurai lembah yang merugikan kehidupan, dan sebagai lapisan yang turut serta dalam perputaran karbon dan elemen lain melalui ekosistem global. Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya. Apa saja yang terdiri dari vegetasi, yaitu klasifikasi vegetasi, tundra, taiga, hutan daun lapang, dan campuran iklim sedang, stepa, iklim sedang, dan hutan lembah ugahari. Apa manfaat dari vegetasi? Vegetasi ini memiliki banyak fungsi, antara lain menjaga kualitas air sungai, habitat kehidupan liar, mencegah erosi tepian sungai, dan mengatur pertumbuhan flora akuatik baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Selain itu, vegetasi riparian juga merupakan habitat yang cocok bagi berbagai jenis fauna. Jenis-jenis vegetasi flora Indonesia yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, sabana tropis, hutan bakau, hutan rawa, dan stepa.
Perpindahan terdiri dari imigrasi, emigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Emigrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, emigrasi juga diartikan sebagai keberangkatan keluar dari suatu negara untuk tujuan hidup atau tinggal menetap di negara lain. Imigrasi, masuknya penduduk ke suatu negara dari negara lain yang bertujuan untuk tinggal di negara tujuan. Penduduk yang melakukan imigrasi dikenal dengan imigran. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk menuju ke daerah yang jarang penduduknya. Sedangkan urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa atau kota kecil menuju ke kota besar. Jaringan adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik yang terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel. Di manakah titik pusat kota Jambi? Titik pusat kota Jambi terletak pada Gentala Arasi. Gentala Arasi merupakan titik pusat di kota Jambi. Belum diketahui sejak kapan tugu ini sudah ada. Titik pusat ini dimulainya menghitung jarak wilayah barat dari timur Jambi, seperti jarak kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Titik pusat Jambi hanya beberapa meter dari rumah dinas Gubernur Jambi. Keberadaan tugu karena adanya kantor pos sebagai menghitung jarak Jambi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.